kan pendapatnya Kementerian Sosial. Jadi pertama-tama ini adalah niat baik. Saya sama sekali tidak mengetahui terkait pemindahan uang tersebut. Novi itu kemarin per kemarin Jumat itu udah ngeluarin surat sebagai ketua yayasan. Novi itu kemarin per kemarin Jumat itu udah ngeluarin surat sebagai ketua yayasan, memberitahukan kepada seluruh pengurus. Pengurus itu kan selain ketua ada wakil ketua, ada sekjen, ada wakil sekjen, bendahara dan wakil bendahara begitu ya. Itu memberitahukan bahwa per tanggal Jumat kemarin Tenovi sebagai ketua yayasan itu menonaktifkan dirinya selama 30 hari ke depan dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali. Masing-masing periode 30 hari juga kalau memang diperpanjang. Kenapa tujuannya? Yang pertama di situ saya bisa baca, tapi saya nggak bisa publish karena ini internal yayasan ya. Alasan dari beliau adalah ingin fokus terhadap yang pertama pekerjaan sebagai konten kreator. Yang kedua mungkin di situ bisa aku asumsikan Tenovi sedang fokus untuk upaya-upaya hukum yang berkaitan dengan individunya, baik itu atas laporan-laporan yang memang sudah masuk kemarin, dan serangkaian prosesnya kan akan berjalan. Dan menurut beliau antara urusan individu beliau dengan urusan yayasan harus dipisahkan gitu. Jadi kita semua badan pengurus itu kemungkinan akan rapat di hari Senin gitu kan, untuk menentukan siapa yang menjadi PLT ketua menggantikan Tenovi untuk 30 hari ke depan. Nggak respect sama Gary itu karena begini. Gary beberapa kali saya hubungi dia mempertanyakan suatu permasalahan, responnya bisa dikatakan kurang cepat, kurang baik. Terakhir dia menonaktifkan Jos itu rekan saya. Nah, dalam suatu komentar kegiatan dia menegur Jos dan menonaktifkan. Nah, sejak saat itu saya hilang respect sama Gary ya. Artinya gini, saya bukan tidak setuju tindakannya ya terkait dia mengalihkan uang ya, tapi sikap dia terhadap orang-orang yang sudah berjasa membela Novi ini yang saya permasalahkan. Ya, menurut saya dia etikanya kurang. Ya, sehingga saya tidak perlu panjang lebar ngomongin masalah Gary. Intinya saya kurang begitu minat lah untuk bicarakan masalah masalah dulu pernah bersama dan sebagainya. Menurut saya tidak pernah menyesal karena apa? Perbuatan baik tidak perlu disesalkan. Ya, kalau kita berdosa baru kita sesalkan. Intinya sekarang udah cukup selesai, clear, and clean. Nah, udah itu aja. Itu kan pandangan seorang, kita balik lagi abang sebagai dia perkara ini bang, kan yang awalnya ada air dan ada akhirnya mendosir jual WA, tapi kan poinnya kan ketua yayasan itu pertama Tenovi banyak berpendapat para praktisi hukum kalau kasus ini sampai masuk peradilan atau diadilkan itu kan tadi yang utama kan yayasan satu ketua yang utama yang menjalankan donasi itu bang. Nah gimana bang? Ya memang sejak awal kan saya ini kan termasuk orang yang pernah kecewa sama Novi kan. Novi ini ya orang yang menguasai uang donasi, tetapi menguasainya ya tidak ada tujuan yang tegas mau diapain nih uang ya. Sementara Agus ada orang sakit gitu kan, walaupun Agus ini menjengkelkan gitu kan, menjengkelkan sikap dan ucapannya itu menjengkelkan. Tetapi Novi pada saat itu sebelaku ketua yayasan yang menguasai uang itu harus ada tujuan yang jelas mau diapain nih uang ini. Kalau saya orangnya pengennya itu tegas. Kalau seseorang berani melakukan seperti ini, tanggung jawab kamu seperti ini, langkah kamu seperti ini. Nah, saya berharapnya seperti itu. Nah, kalau sekarang ini ada akibat-akibat hukumnya, ya kalau menurut saya siapa yang berbuat dia bertanggung jawab. Tapi menurut saya ya kalau seandainya memang antara Novi, Gary memang tidak ada niat buruk ya, artinya memang dia melakukan hal-hal selama ini ya yang terkait dengan yayasan niatnya baik ya, menurut saya ya
nanti mereka pertanggungjawabkan di muka persidangan. Ya menurut saya nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya cuman ini masalah moral aja, masalah moral, masalah sosial kan. Memang ada dampak-dampaknya. Akhirnya ada musuh pengusaha ini, ada musuh ini, terus memblokir. Kalau menurut saya ini menunjukkan ya gini. Kadang ada orang bicara begini. Oh ternyata dia berubah ya. Oh ternyata dia berubah. Sebenarnya bukan berubah. Kalau menurut pendapat saya, orang itu tidak berubah, tapi topengnya yang bisa lepas itu. Intinya kita tidak ada kata damai. Proses hukum akan berlanjut. Kita minta agar kepolisian untuk atensi dan menangkap atau mentersangkakan 4 orang yang melakukan otak untuk pengalian dana donasi ini. Tapi kapan ngomong ke Densu untuk minta berobat itu kapan, Bang? Kita sudah sering loh bertemu, terakhir. komunikasi, tapi ya tidak ada itikat baiknya dari DS itu. Setelah pulang dari NTT itu? Ya setelah pulang dari NTT ya bilang-bilang saja. Intinya kita minta faktanya, tindakannya dari DS. Kalau memang ucapannya itu sesuai dengan kenyataannya, lakukan. Tapi jangan belum omong ada kosong. upaya buat hubungin mereka gitu? Kita sudah melakukan upaya hukum somasi peringatan hukum teguran keras dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Apabila Denny Sumargo ya atau DS tidak beretikat baik, ya tentu kita akan mengajukan upaya hukum. Yayasan itu kan badan hukum. Novi tadinya kan ketua yayasan, dia yang bangun. Tapi kemudian dia mengundurkan diri dari yayasan, betul kan? Ketika dia mengundurkan diri dari yayasan, artinya apa? Dia melepaskan hak hukumnya. Hak hukumnya apa? Jabatannya dia sebagai ketua yayasan atau pembina atau apalah di dalam yayasan kan. Ketika dia sudah lepas dari yayasan yang berbadan hukum, dia sudah nggak punya hak terhadap yayasan tersebut karena sudah nggak ada namanya dalam yayasan. Jadi dia sudah nggak bisa meminta A, B, C, D di dalam yayasan, mau ngarahin kemana-mana udah nggak bisa. Kenapa? Karena Novi subjek hukum sendiri yang tidak melekat lagi kepada yayasan atau putus hubungannya dengan yayasan. Yayasan adalah subjek hukum sendiri dengan para pengurusnya. Yang berhak terhadap yayasan sekarang adalah para pengurusnya yang sedang menjabat. Begitu. Jadi para pengurusnya yang dimintai pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana-dana yayasan. Novi udah nggak punya hak lagi. Bicara nggak punya hak lagi, dugaan akan ini ada modus atau ada dugaan melanggar hukum dan akhirnya diproses, Novi itu juga nggak akan kena ya Bang? Ya, ketika Novi sudah keluar dan peristiwanya ada, ya Novi nggak akan kena proses. Mana bisa diproses orang yang nggak kerja, yang nggak melakukan apapun juga, begitu. Nah, kalau proses ini kan ada proses perdata atau pidana. Kalau proses pidana, siapa berbuat apa. Kalau misalnya si Novi sudah nggak berbuat apa-apa, sudah lepas dari perbuatan baru terjadi kemudian, dia nggak ada urusan sama sekali. Sama kayak persoalan perdata. Dia sudah lepas ikatan hukumnya, sudah nggak ada hukumnya, ya sudah dia udah nggak bisa ngapain, nggak bisa dituntut secara perdata pidana, kecuali pada satu titik ketika Novi menjabat terdahulu, dia melakukan penggelapan uang yayasan, baru dia masih bisa dituntut sebagai orang yang bertanggung jawab pada waktu itu. Ini kan Novi udah keluar, baru ada proses-proses, ada tindakan-tindakan yang sifatnya operasional yayasan kan? Itu. Tapi Novi udah nggak bisa dituntut. Dan Novi nggak berhak juga masuk ke dalam yayasan untuk mengacak-acak atau merajuk atau apapun, nggak punya hak. Tapi untuk bertanya awal dibangunnya yayasan. Kalau untuk bertanya boleh-boleh saja, tapi nggak boleh kemudian menyalahkan atau menganggap apa yang dikerjakan yayasan sekarang benar atau tidak, itu nggak boleh. Begitu. Bagus, menarik Pak. Terus kedua juga kemarin media mempertanyakan, ya kan, donatur sudah oke lah, udah dapat atau udah clear, tapi Gary sama si Novi ini juga ada kesalahpaham dalam konteks bahwa WA-nya diblokir. Gimana Bang? Dulu awalnya dia membangun sebuah yayasan dan untuk kemanusiaan dan akhirnya selek lah kesannya. Kalau masalah orang bertengkar, itu masalah pribadi antar para pihak. Ya guys, terkait peralihan dana donasi Agus Salim kepada korban NTT sampai detik ini masih menuai pro dan kontra. Terutama dari pihak Agus yang tidak setuju uang tersebut dialihkan kepada korban yang ada di NTT. Karena menurut pihak Agus, uang tersebut adalah hak sepenuhnya milik Agus. Nah, dengan demikian guys, pihak Agus ini sudah melayangkan somasi 3 kali 24 jam kepada Densu dan juga beberapa orang lainnya. Ya juga Herwanto selaku mantan kuasa hukumnya
Novianti Pertiwi juga menyayangkan dari tindakan Densu dan juga Gary yang tidak melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak Novianti Pertiwi terkait uang tersebut dialihkan. Dari hal itu guys, tentunya kita sebagai netizen juga makin bingung ini sebenarnya kemana arah dari kasus Agus ini. Makin kesini makin rumit dan makin berbelit-belit. Nah guys, bagaimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan tinggalkan komentar dan pendapat kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Nah guys, kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.